Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini di bab 2, yaitu dengan subbab penginderaan jauh atau disingkat dengan PJ. Oke, untuk awalnya kita mulai dari konsep dasar penginderaan jauh dulu ya. Nah, di dalam konsep dasar ini kita akan mempelajari tentang definisi, manfaat dari penginderaan jauh, komponen dari penginderaan jauh, konsep citra foto, dan konsep citra satelit. Nah, semua komponennya ini nanti akan berhubungan dengan peta, PJ, dan SIG. Nah, peta dan PJ dan SIG ini ketiganya itu adalah saling berhubungan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat peta bisa dengan menggunakan metode penginderaan jauh. Nah, peta juga bisa diambil informasi-informasinya melalui sistem informasi geografis. Jadi ketiga komponen ini berhubungan nantinya. Oke, kita masuk ke poin pertama dan poin kedua yaitu definisi dan manfaat PJ. Nah, apa sih pengertian dari penginderaan jauh itu? Nah, penginderaan jauh itu bisa kita uh, gambarkan contohnya di sini adalah sebuah alat. Nah, sebuah alat ini mempunyai indera. Inderanya itu adalah sensor ya, seperti teman-teman atau kita semuanya. Pasti semua manusia mempunyai alat indera kan untuk melihat sesuatu objek yang ada di sekitarnya. Contohnya mata, seperti itu. Nah, alat penginderaan jauh ini juga mempunyai indera, yaitu adalah sensor. Nah, sensor ini adalah nantinya untuk membidik objek yang ada di sana tanpa harus uh, berpapasan atau harus berhubungan langsung dengan si sensor atau si objek tadi. Nah, jadinya dia bisa membidik dalam uh, arah ataupun jarak yang jauh seperti itu. Jadi bisa kita masukkan ke pengertiannya bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda tadi atau objek tadi, gejala dan area dari jarak jauh. Nah, dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat pengindera yang berupa sensor. Nah, tanpa langsung kontak dengan yang ini tadi kan. Oke, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Nah, kemudian kita masuk ke manfaatnya. Apa sih manfaat dari penginderaan jauh ini? Nah, manfaatnya itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah informasi keadaan dan perubahan lahan. Nah, dari sini kita bisa melihat dari objeknya itu kalau permukaan bumi ini pastinya nanti akan berubah-berubah kan setiap 10 tahun contohnya. Contohnya di daerah A ada dulunya pemukiman. Nah, di daerah A pada 10 tahun kemudiannya itu berubah menjadi lahan pabrik contohnya. Nah, itu bisa digunakan dari PJ ini. Kemudian adalah menganalisis perairan, cuaca, dan iklim. Nah, kemudian penyajian model suatu lahan, kemudian pemetaan daerah bencana. Nah, pemetaan daerah bencana ini maksudnya di daerah A contohnya di daerah sini adalah rawan gempa bumi. Nah, kalau di daerah sini karena dia di dekat laut contohnya dia rawan tsunami seperti itu. Jadi kita bisa memantau daerah-daerah bencana melalui penginderaan jauh ini seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu definisi dan manfaat penginderaan jauh, kita akan masuk ke komponen penginderaan jauh. Nah, di komponen penginderaan jauh ini cukup banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman enggak bosan dengan materi-materi ini. Oke, komponen penginderaan jauh itu ada beberapa teman-teman, yaitu adalah tenaga penggerak, atmosfer, objek dan sensor, wahana citra, perolehan data, dan penggunaan data. Oke, kita akan membahas satu-satu ya teman-teman dari tenaga penggerak. Nah, tenaga penggerak itu teman-teman ada terbagi atas dua, yaitu yang pertama itu adalah energi gelombang elektromagnetik. Apa sih energi gelombang elektromagnetik? Nah, ini maksudnya ini adalah sifatnya alamiah teman-teman. Alamiah maksudnya itu adalah dia bisa bekerja dengan bantuan sinar matahari untuk mengenali objek. Jadi ketika dia ingin merekam suatu objek, harus ada sinar matahari untuk membantu si sensor tadi untuk merekam objek tersebut. Nah, contohnya itu adalah foto udara dan citra satelit. Nah, yang keduanya itu adalah
energi gelombang elektrik buatan. Nah, untuk ini sifatnya itu buatan teman-teman. Kalau yang gelombang elektromagnetik itu tadi kan sifatnya alamiah. Nah, kalau elektrik buatan ini sesuai namanya sifatnya buatan. Maksudnya itu adalah memakai panjang gelombang tertentu untuk memancarkan gelombang cahaya buatan. Nah, jadi untuk si nomor 2 ini, alat si sensor yang tadi itu uh, menggunakan bantuan sinar matahari tetapi tidak sepenuhnya. Nah, kalau elektromagnetik itu kan sepenuhnya dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau elektrik buatan itu uh, dia membutuhkan beberapa gelombang cahaya kayak gitu. Jadi semakin uh, akurat ataupun warna-warna yang ada di objeknya itu lebih banyak daripada gelombang elektromagnetik kayak gitu. Contohnya itu adalah radar. Oke, kemudian ada atmosfer. Nah, atmosfer ini seperti teman-teman yang tahu ya, kalau atmosfer itu ada debu, ada uap air, ada gas kan. Nah, maksudnya atmosfer itu adalah adanya hamburan atau maksudnya hamburan di sini adalah cahaya yang datang itu dipantulkan teman-teman ke segala arah sehingga tidak semua dapat menembus atmosfer bumi. Nah, contohnya ini adalah matahari ya. Nah, sinar matahari itu akan sampai ke bumi, tetapi tidak sepenuhnya teman-teman. Nah, kenapa tidak sepenuhnya? Karena adanya debu, uap air, dan gas ini yang nantinya akan memantulkan sinar itu ke segala arah. Nah, tidak semua yang akan dipantulkan, pasti ada yang masuk kan. Nah, yang masuk ini nantinya akan diteruskan ke bumi sebagai sinar matahari yang masuk. Nah, panjang gelombang ini teman-teman yang masuk ini, panjang gelombangnya ini, nah inilah yang disebut dengan jendela atmosfer. Panjang gelombang yang masuk dari ataupun yang lolos dari debu, dari uap air atau dari gas. Nah, yang masuk panjang gelombang yang masuk inilah yang disebut dengan jendela atmosfer. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi sudah kita jelaskan tentang tenaga penggerak dan atmosfer, sekarang kita masuk ke objek dan sensor. Nah, apa itu? Nah, kalau objek itu segala sesuatu yang menjadi sasaran penginderaan jauh ya, seperti yang tadi ya, ini alat yang indranya itu adalah sensor. Nah, sensornya itu nanti untuk membidik si objek. Nah, inilah yang disebut dengan objek yang tadi itu teman-teman. Nah, setiap objek itu ternyata memantulkan panjang gelombang tertentu atau tidak sama teman-teman. Sehingga kenampakan pada sensornya itu adalah berbeda. Nah, di objek ini juga terbagi atas dua teman-teman. Nah, kenapa terbagi atas dua ya tadi? Karena pantulannya atau yang gelombangnya itu tidak sama setiap objek. Nah, objek itu terbagi atas dua yaitu objek cerah yang memantulkan banyak energi ke sensor. Contohnya itu adalah warna putih. Nah, ini biasanya itu ada di pegunungan kapur. Contohnya dia kan warna putih. Jadi jelas tuh dilihat oleh si sensor yang ini tadi. Gitu teman-teman. Nah, ada juga objek gelap. Nah, kebalikan dari objek cerah yang lebih banyak memantulkan energi ke sensor. Nah, kalau objek gelap ini lebih sedikit energi ke sensor seperti itu. Nah, itu biasanya warna-warna gelap seperti hitam kayak gitu. Jadi agak susah tuh si sensor itu mengenali si objek itu kalau objeknya itu gelap. Oke, kalau itu kita sudah bahas tentang objek, masuk kita ke sensor. Nah, kalau sensor itu merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu ya tadi. Kalau ada alat inderanya itu adalah sensor. Nah, kalau kita alat inderanya itu contohnya mata seperti itu. Kemudian ternyata di sensor ini ada resolusinya teman-teman ya, seperti kamera HP kita semua gitu, kan pasti ada resolusinya. Nah, apa sih itu resolusi? Nah, resolusi itu adalah kemampuan dasar untuk mengenali objeknya ya, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa lihat HP-HP kita ya, zaman-zaman dulu kan HP-nya masih megapikselnya itu kan masih rendah tuh, jadi agak-agak kabur tuh kalau kita lihat di gambar-gambar yang ada di HP-nya. Nah, kalau semakin ke sini kan HP itu jenisnya smartphone-nya yang uh, apa namanya megapikselnya itu udah tinggi kayak gitu. Jadi semakin jernih tuh gambar-gambarnya kelihatan. Nah, resolusi itu terbagi atas dua. Nah, resolusi spasial dan revolusi spektral. Nah, kalau revolusi spasial itu adalah kemampuan membedakan objek yang kecil dalam ruang. Nah, contohnya ini teman-teman, hmm, ya seperti HP teman-teman.
Jadi kalau resolusinya itu tinggi, nah objek-objek yang kecil seperti semut kan bisa direkam tuh. Nah, itu maksudnya teman-teman. Jadi itu resolusi spasial ya sama hampir samalah dengan penginderaan jauh ini yang di dalamnya itu adalah sensor. Jadi dia bisa membedakan objek-objek yang kecil sampai sekecil itu kayak gitu. Kemudian ada resolusi spektral. Nah, maksudnya resolusi spektral ini adalah kemampuan merekam dalam rentang panjang gelombang yang dapat direkam. Nah, kalau ini menggunakan bantuan panjang gelombang. Nah, seperti ultraviolet atau inframerah kayak gitu atau gelombang radio. Nah, dia bisa merekam pakai resolusi spektral kayak gitu, teman-teman. Jadi sepanjang panjang gelombang itu ada, dia bisa merekam kayak gitu. Kemudian ada juga resolusi radiometrik. Nah, maksudnya resolusi radiometrik ini adalah kemampuan membedakan objek berdasarkan kekuatan sinyal. Nah, ini biasanya si sensornya yang tadi itu dapat mengubah data visual yang berupa gambar menjadi data digital. Ini biasanya ada di uh, laptop, bukan di laptop sih, apa namanya, di data-data yang bisa diolah di uh, komputer seperti itu. Jadi dia bisa mengolah data-datanya, data-data digitalnya itu, sehingga kita tidak hanya melihat sebagai visual kayak hanya mereka-reka kayak gitu, tidak. Tetapi dengan data digital ini kita bisa menginterpretasi suatu objek itu dengan detail kayak gitu. Contohnya ada suatu pemukiman. Nah, kalau kita menggunakan data visual ini nggak bisa nih karena agak kabur-kabur. Nah, karena membuat data digital jadi ada banyak informasi yang ada di sini sehingga ketika kita mengolahnya di alat ataupun biasanya itu di komputer, nah dia bisa jelas tuh semakin akurat datanya kayak gitu. Kemudian ada resolusi temporal. Nah, maksudnya ini adalah frekuensi sesuatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Nah, contohnya itu adalah NOAA. Biasanya itu update setiap 12 jam, sedangkan Landsat 8 update setiap 30 hari. Nah, maksudnya itu teman. Resolusi temporal ini akan diupdate setiap tergantung ininya nama nama ataupun medianya seperti itu. Jadi contohnya di daerah A dia merekam, kemudian 12 jam lagi kalau NOA ya, kemudian dia 12 lagi dia akan mengupdate seperti itu setiap 12 jam data-data yang di daerah A ini. Sedangkan untuk Landsat 8 ini dia merekam di tanggal 1 contohnya. Nah, dia bisa update lagi di tanggal 1 bulan depan kayak gitu. Jadi butuh waktu yang lama untuk mengupdate suatu daerah ini, teman-teman. Nah, itu untuk Landsat 8. Kalau NOAA tadi kan setiap 12 jam tuh dia mengupdate. Nah, itu maksudnya resolusi temporal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah resolusi termal. Nah, resolusi termal ini adalah kemampuan membedakan objek berdasarkan suhu ya, tergantung objeknya itu suhunya hangat kayak gitu. Jadi contohnya ada objek karena dia bisa menyerap sinar matahari jadi suhunya itu agak meningkat daripada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi si sensor itu bisa uh, mengambil data itu kayak gitu. Jadi semakin terlihat perbedaan antara objek satu dengan objek yang lain yang ada di sekitarnya kayak gitu. Oke, mungkin lanjut aja ya. Kemudian ada sensor berdasarkan perekamannya teman-teman. Nah, itu dibagi atas dua, yaitu adalah sensor fotografi. Nah, sesuai dengan namanya ya, fotografi. Jadi, sensor fotografi ini dapat merekam dengan spektrum tampak, ultraviolet, dan inframerah. Jadi prosesnya itu berlangsung secara kimiawi. Maksudnya sensor fotografi ini, jadi dia bisa mengambil objek-objek itu dengan spektrum tampak. Ya, maksudnya spektrum tampak itu ya yang bisa dipantulkan oleh si objek kayak gitu. Nah, ada juga ultraviolet. Nah, ini biasanya dia bisa memantulkan warna-warna ungu ataupun inframerah yang bisa memantulkan warna-warna merah. Nah, itu maksudnya sensor fotografi. Nah, biasanya itu prosesnya itu berlangsung secara kimiawi. Jadi, kalau itu kamera biasanya itu kan ada film tuh. Nah,
Kalau di sensor fotografi ini dia harus melewati tahap yang secara kimiawi dulu, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan dengan sensor elektrik, nah spektrumnya itu tampak luas, bisa mengenali sinar X dan gelombang radio. Jadi ini lebih detail lagi, teman-teman. Kalau yang tadi fotografi itu hanya ultraviolet dan inframerah, nah sensor elektrik ini spektrumnya itu bisa mengenali panjang gelombang yang tidak tampak seperti sinar X dan gelombang radio. Jadi dia bisa mengambil kayak gitu. Nah, prosesnya itu secara sinyal elektrik dan atau adanya scanner. Nah, kalau sensor fotografi goals-nya itu nanti harus secara kimiawi, terus diambil setelah kimiawi ini diolah, terus ada data tuh, data gambar. Nah, kalau sensor elektrik ini langsung ketika dia diambil langsung ada gambar gitu. Jadi dia berupa scan kayak gitu. Tidak harus melalui si secara kimiawi tadi. Itu bedanya. Kalau elektrik itu lebih cepat langsung ke hasilnya. Kalau fotografi itu harus melewati tahap kimiawi dulu. Kemudian ada wahana. Nah, maksudnya wahana ini adalah kendaraan untuk membawa sensor. Nah, kendaraan ini biasanya itu ada pesawat, ada balon, ada helikopter. Nah, ini tergantung kepada ketinggian daripada kemampuan alat tersebut untuk terbang. Nah, terbagi atas tiga, teman-teman. Yang pertama itu adalah pesawat terbang rendah sampai menengah. Ketinggian terbangnya itu 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Nah, contohnya ini bumi. Nah, biasanya itu kan kalau pesawat terbang, balon udara, helikopter, itu biasanya ada di sini kan. Nah, biasanya itu ada di lapisan kedua, eh, di lapisan kedua daripada atmosfer bumi. Kayak gitu. Kalau di sini kan dinamika cuaca tuh. Nah, biasanya di sini mereka terbang. Nah, itu maksudnya pesawat terbang rendah sampai menengah. Nah, biasanya itu ada pesawat terbang, balon udara, dan helikopter. Hasilnya itu, hasil yang akan dihasilkan mereka itu adalah foto udara. Nah, seperti itu. Ini masih detail, teman-teman, karena tingginya itu kan masih relatif eh, menengah dan rendah kayak gitu. Jadi masih banyak, masih detail gitu perekamannya. Masih bisa dilihat gedung-gedung kayak gitu. Ataupun mungkin eh, kendaraan-kendaraan yang lewat juga masih bisa diambil kayak gitu. Kemudian ada pesawat terbang tinggi. Ketinggiannya itu sekitar lebih dari 18.000 km di atas permukaan bumi. Nah, biasa itu dia di sini, teman-teman. Nah, ini biasanya di lapisan ketiga atau keempat daripada atmosfer bumi. Nah, hasilnya itu masih sama, teman-teman, masih foto udara ataupun multispectral scanner. Nah, dia memakai scanner, teman-teman. Jadi datanya itu langsung jadi kayak gitu. Kalau ini jadi dia mempunyai proses yang panjang lagi kayak gitu. Kemudian satelit. Nah, satelit ini biasanya itu ada di luar angkasa. Nah, ketinggiannya itu 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Nah, hasilnya itu adalah foto satelit. Nah, kenapa dibilang foto satelit? Karena dia udah jauh tuh, udah tinggi tuh, sampai luar angkasa. Jadi, objek yang direkamnya ini uh, tidak sedetail pesawat terbang ataupun pesawat terbang yang sedang rendah atau menengah ataupun pesawat terbang tinggi, nggak sedetail itu. Jadi dia lebih umum karena yang direkamnya itu objeknya itu cakupannya luas, teman-teman, kayak gitu. Jadi hasilnya itu adalah foto satelit. Kemudian ada citra. Nah, citra itu adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati sebagai hasil liputan suatu alat pantau. Nah, maksudnya citra ini ketika si alat itu sudah merekam tuh, sudah merekam objeknya itu, nanti kan ada hasilnya itu kan, hasilnya itu. Nah, hasilnya itu adalah yang dinamakan dengan citra, kayak gitu. Kemudian ada perolehan data. Nah, perolehan data ini ada dua. Yang pertama adalah manual, yaitu dengan interpretasi foto udara secara visual. Nah, ini tadi kan udah ada hasilnya tuh, ada gambar-gambar tuh, gambar-gambar. Nah, kalau manual, ya kita menginterpretasi gambar ini secara visual. Contohnya, oh ini adalah gedung, ini adalah gunung, ini adalah jalan, contohnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau digital adalah interpretasinya lewat komputer atau numerik. Jadi, hasilnya ini berupa data, data numerik ataupun grafik kayak gitu. Nah, nanti data-data ini akan diolah di komputer untuk bisa kita ketahui
apa-apa aja komponen yang ada di saat si sensor ini merekam kayak gitu. Setelah diolah nanti ketahuan, oh ini ternyata gedung tingkat 3, oh ini ternyata jalan, seperti itu. Kemudian adalah pengguna data. Nah, pengguna data ini adalah kemampuan pengguna dipengaruhi oleh pengetahuan tentang disiplin ilmu masing-masing. Nah, maksudnya ini contohnya hasilnya yang ini dipakai oleh militer. Nah, militer itu memakai ini untuk mengetahui medan ketika mereka berperang. Contohnya juga guru-guru geografi menggunakan data ini sebagai media pembelajaran bisa, atau geografer untuk meneliti keruangan. Nah, contohnya itu di daerah sini nih, ada rawan gempa atau rawan longsor. Di sini rawan banjir kayak gitu. Jadi tergantung si disiplin ilmu masing-masingnya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, itu semua yang telah dijelaskan tadi merupakan komponen-komponen dari penginderaan jauh. Nah, menurut teman-teman, aduh banyak banget tuh eh, yang harus kita hafal. Jangan dihafal ya teman-teman, tapi harus dipahami kayak gitu. Jadi untuk meringkasnya, Bapak punya eh, diagram kayak gitu. Jadi ini diagram ringkasan dari penjelasan kita tentang komponen-komponen PJ tadi. Nah, di sini kan ada sumber tenaga tuh. Nah, sumber tenaga itu dihasilkan dari matahari. Nah, tenaga matahari ini. Nah, tadi kan ada energi gelombang elektromagnetik yang harus mengandalkan si sinar matahari gitu kan. Kemudian ada gelombang elektrik buatan yang hmm, nantinya dia ini menggunakan panjang gelombang untuk mengambil si objek. Ini objek ya teman-teman. Nah, nah ini tadi kan ada si energi gelombang elektromagnetik. Kemudian ada energi gelombang elektrik buatan. Nah, ini maksudnya ini adalah si tenaga penggerak tadi. Nah, ketika si tenaga penggerak ini membutuhkan sinar matahari, nah kan sinar matahari ini kan ada menembus atmosfer kan, yang tadi ada debu, ada hmm, apalagi tadi ada uap air kayak gitu kan teman-teman. Nah, nah dari sini nanti ada yang sinar yang dipantulkan ke segala arah. Nah, ada juga sinar yang masuk kayak gitu. Nah, tadi panjang gelombang dari sinar yang masuk ini tadi apa? Ya, itu namanya jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer ini nantinya akan uh, ke objek-objek yang ada. Nah, objek-objek tadi memantulkan sesuai dengan kekuatan daripada si objek. Nah, contohnya di sini warna putih, jadi pantulannya itu terang kayak gitu, cerah, objeknya itu cerah. Jadi uh, sinarnya itu dipantulkan masuk ke alat ini, yang alat inderanya itu berupa sensor. Nah, setelah itu ada juga nih objek yang memancarkan eh, sinar-sinar dari sumber tenaga matahari itu ke sensor itu. Nah, setelah objek-objek ini direkam oleh si sensor, nah dia akan mengolahnya menjadi data. Nah, datanya ini dibagi atas dua tadinya, yaitu data visual. Nah, data visualnya itu nanti goalsnya itu adalah non-citra yang berbentuk grafik tadi teman-teman, grafik atau numerik. Nah, sedangkan yang data yang satu lagi itu adalah data berupa digital. Nah, data berupa digital ini nanti langsung hasil gambarnya teman-teman. Hasil gambarnya, oh ini jalan, oh ini gedung kayak gitu. Nah, nanti uh, yang visual itu non citra, kalau digital itu citra, nanti kedua hasil ini nanti akan digunakan oleh aneka pengguna data. Nah, contohnya tadi seperti ya militer, ataupun geografer, ataupun teknik lingkungan, ataupun tenaga pengajar, ya kayak gitu. Jadi semuanya itu baik non citra ataupun citra akan digunakan oleh pengguna data tergantung disiplin ilmunya masing-masing kayak gitu. Oke, sampai sini mengerti ya teman-teman. Semoga ringkasan ini bisa membuat teman-teman pemikirannya semakin terbuka dan paham tentang penginderaan jauh ini kayak gitu. Jadi nggak muluk-muluk harus menghafal kayak gitu.
Oke, setelah kita lanjut ya teman-teman. Setelah tadi kita melihat komponen-komponen PJ, nah kita masuk ke jenis-jenis citra. Nah, jenis citra ini ada dua. Ada citra foto, ada citra non-foto. Nah, kita masuk ke citra foto dulu ya teman-teman. Nah, kalau citra foto itu adalah gambar yang dihasilkan oleh sensor kamera. Nah, kata kunci ini adalah kamera ya. Bagaimana dengan foto? Kalau kita mau foto kan pakai kamera kayak gitu. Nah, citra foto ini terbagi atas beberapa nih teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, itu ada terbagi atas empat, yaitu foto pankromatik. Nah, sesuai namanya pankromatik, yaitu adalah merekam seluruh cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai kepekaan mata manusia. Ya, seperti contohnya teman-teman nih foto pakai kamera, kan ada tuh hasilnya foto. Nah, foto ini kan bisa teman-teman lihat kan oleh mata teman-teman sendiri tanpa adanya bantuan alat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menginterpretasikan, oh ini kemarin aku foto di Taman Nasional ini contohnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya ke foto pankromatik teman-teman. Nah, selain foto pankromatik ini ada foto ortokromatik. Nah, maksudnya ini adalah didominasi oleh biru dan sebagian hijau. Nah, kalau pankromatik ini semua cahaya tergantung objeknya itu bisa diserap kayak gitu. Contohnya warna di objek ini hmm, kebanyakan warna merah. Nah, maksudnya itu semua warna itu diserap oleh si objek dan dipantulkan warna merah kayak gitu. Jadi kelihatan oleh mata kita itu adalah warna merah kayak gitu. Nah, sedangkan foto ortokromatik ini hanya didominasi oleh biru dan sebagian warna hijau, teman-teman. Jadi tidak semua warna masuk ke foto ortokromatik ini. Nah, spektrumnya itu untuk teman-teman tahu ada 0,4 mikrometer hingga 0,56 mikrometer. Nah, contohnya itu adalah studi pantai, menelaah pesisir, dan survei vegetasi. Nah, kenapa contohnya ini? Ya, karena ini biasanya ada di laut. Nah, laut itu kan biasanya warna biru tuh, teman-teman. Nah, sedangkan kalau vegetasi, contohnya seperti pohon ataupun apa-apa yang ada di pantai itu, biasanya kan warna hijau tuh. Jadi, biasanya studi pantai itu menggunakan foto ortokromatik kayak gitu. Kemudian ada foto ultraviolet. Nah, kalau ini didominasi oleh warna ungu, teman-teman. Spektrumnya itu 0,2 mikrometer hingga 0,4 mikrometer. Nah, contohnya itu adalah tumpahan minyak di laut. Nah, maksudnya itu kenapa tumpahan minyak di laut? Ya, teman-teman tahu kan, kalau minyak itu tumpah kan kayak ada warna pelangi-pelangi gitu kan. Yang didominasi itu kalau dari jauh itu warna ungu, teman-teman. Jadi, ketika minyak itu tumpah dan warna ungu kan yang sebagian besar bisa kita lihat kayak gitu. Jadi dia lebih terang kayak gitu daripada si warna air yang belum tercemar oleh si tumpahan minyak tadi. Jadi dia bisa diambil oleh si sensor untuk direkam kayak gitu. Jadi pantulannya si tumpahan minyak ini lebih tinggi daripada pantulan si air yang belum terkontaminasi minyak kayak gitu. Jadi dia bisa merekam tumpahan minyak itu udah seberapa luas sih kayak gitu. Apakah masih bisa diatasi gitu. Itu maksudnya foto ultraviolet. Nah, kalau foto foto inframerah ya teman-teman, kata kuncinya ini adalah merah. Didominasi oleh warna merah. Spektrumnya itu 0,7 mikrometer hingga 0,9 mikrometer. Contohnya itu adalah jenis tanaman sehat atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat pakai foto inframerah itu contohnya tanaman di lahan A banyak terserang hama ini. Ternyata tanaman di lahan B nggak terserang tuh. Nah, itu bisa pakai foto inframerah. Nah, teman-teman harus ingat ini ya, teman-teman. Nah, kalau foto pankromatik itu yang bisa dilihat oleh mata, kalau orto itu sudah spesifik tuh warnanya, yaitu adalah biru dan hijau. Kalau ultraviolet itu ya teman-teman kata kuncinya itu adalah violet. Violet itu adalah ungu kayak gitu. Kalau inframerah itu kata kuncinya adalah merah yang didominasi oleh merah kayak gitu. Ngerti ya, teman-teman? Oke, kalau tadi berdasarkan spektrum elektromagnetik, nah sekarang kita masuk ke berdasarkan posisi sumbu kamera. Nah, terbagi atas dua, foto vertikal, yaitu sumbu kamera tegak lurus terhadap objek sehingga konsisten dengan skala peta. Nah, contohnya teman-teman nih, ini hmm,
ketika teman-teman dimintai apa namanya, pub mm, materi pembelajaran contohnya. Nah, teman-teman pasti kan dari atas tuh fotonya. Nah, ini contohnya HP teman-teman. Ini buku catatan teman-teman. Nah, kelihatan kan tulisan-tulisannya. Nah, itu maksudnya foto vertikal teman-teman. Ketika teman-teman mempap buku teman-teman dari atas supaya tulisannya itu kelihatan. Nah, itu maksudnya teman-teman. Nah, kalau di PJ itu atau citra foto itu ada skalanya nanti. Semakin semakin jauh dia memfoto, maka semakin besar skalanya kayak gitu. Kemudian ada foto condong, teman-teman. Oh iya, kalau foto vertikal ini ada kekurangannya, teman-teman. Biasanya itu eh, kan hanya tampak atas tuh. Jadi dia bisa terhalang oleh pohon. Nah, contohnya di sini ada pohon nih, contohnya. Ini bukan catatan lagi ya, contohnya ini adalah permukaan bumi. Nah, contohnya di sini adalah pohon nih. Nah, kalau dia merekam dari atas, nah yang di bawah pohon ini kan nggak kelihatan nih kan. Nah, itu kekurangannya. Ataupun contohnya ketika si Citra ini merekam ketika mendung kayak gitu. Jadi banyak awan-awan cumulonimbus contohnya. Sehingga dia si Citra yang ini tadi, yang si sensor ini tadi agak kesulitan tuh untuk mengambil eh, gambar ataupun merekam objek yang ada di bawah kayak gitu. Itu kekurangan dari foto vertikal. Nah, selain foto vertikal itu ada foto condong. Nah, sumbu kameranya miring. Nah, maksudnya sumbu kameranya miring ini ada, kalau tadi kan tegak lurus 90 derajat. Nah, kalau yang ini biasanya itu ada 45 derajat sampai 0 derajat, teman-teman. Ataupun ya teman-teman fotonya di permukaan kayak gitu. Nah, ini di bagian atas dua yaitu low oblique. Low oblique itu adalah cakrawalanya tidak tergambar. Kemudian ada high oblique, cakrawala tergambar. Nah, contohnya ini teman-teman, gambar daripada background kita ini. Nah, cakrawala itu uh, kalau ini lebih luas lagi ya, ini yang dimaksud dengan cakrawala. Nah, itu adalah garis yang tampak oleh mata kayak gitu. Nah, ini direkamnya itu kan condong, di fotonya itu kan condong nih teman-teman. Kayaknya ini 30 derajat kayak gitu contohnya. Nah, ini maksudnya ke high oblique atau cakrawalanya tergambar. Nah, kalau low oblique ini eh, fotonya ini lebih ke bawah lagi sampai ke permukaan kayak gitu. Ke permukaan ini jadi lurus kayak gitu. Sarah permukaannya. Jadi cakrawalanya tidak tergambar, teman-teman. Itu maksudnya. Nah, kalau kekurangannya itu skalanya itu tidak konsisten kayak gitu. Jadi nggak bisa kelihatan objek-objek secara keseluruhan kayak gitu. Kalau dari atas tadi kan bisa tuh. Nah, kalau dari sini kan hanya terbatas tuh, hanya segini doang kayak gitu contohnya. Sehingga sulit mengukur jarak sebenarnya gitu, teman-teman. Jadi kekurangannya itu kalau ini tadi uh, ada objek-objek alami yang bisa menghambat perekaman oleh sensor. Nah, kalau ini biasanya itu skalanya lebih ke skalanya yang tidak bisa kita ukur kayak gitu. Kemudian jenis citra foto berdasarkan jenis kamera. Nah, ada foto tunggal. Ya, foto tunggal ya teman-teman tahu kan kalau teman-teman memfoto satu objek ya di foto sekali, ya itu maksudnya foto tunggal kayak gitu, hanya satu gambar foto. Nah, kalau foto jamak itu daerah liputan sama tetapi kemampuan merekam beberapa spektrum elektromagnetiknya berbeda. Contohnya kamera mode panorama. Nah, contohnya itu teman-teman menggunakan uh, memfoto nih suatu pemandangan tetapi memakai kamera mode panorama. Nah, itu kan harus beberapa kali itu teman-teman di tag. Nah, contohnya ini di tag di sini, kemudian difoto lagi di sini, kemudian difoto lagi di sini sampai terus sampai habis. Nah, nantinya itu kan hasil gambarnya itu kan panjang tuh, teman-teman. Nah, ketika teman-teman memfoto itu juga ada tumpang tindih antara foto satu dengan foto yang lain. Maksudnya tumpang tindih ini supaya foto yang teman-teman ambil itu akurat, teman-teman, kayak gitu. Jadi dia bisa ngambil kayak gitu. Kemudian ada multispektral, menggunakan beberapa kamera atau lensa kamera. Lensanya itu menggunakan beberapa filter yaitu biru, hijau, merah, inframerah. Kemudian dalam foto kamera ganda menggunakan dua kamera dengan jenis film yang berbeda yakni pankromatik dan inframerah. Kemudian ada jenis citra foto
berdasarkan warna kamera adalah true color atau sesuai warna aslinya, dan false color atau tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan warna foto. Itu digunakan untuk membedakan vegetasi dan daerah kebakaran hutan. Kemudian ada jenis citra non-foto teman-teman, maksudnya itu kata kuncinya ini bukan dengan kamera tetapi dengan scanning. Nah, terbagi atas dua berdasarkan wahana yang digunakan, yaitu adalah citra dirgantara, maksudnya itu adalah dari wahana yang beroperasi di udara. Contohnya itu citra inframerah thermal untuk mengetahui perubahan suhu. Kemudian ada citra satelit dari wahana yang beroperasi di luar angkasa. Contohnya itu Venera untuk menganalisis planet dan Landsat untuk menganalisis sumber daya. Nah, teman-teman pasti uh, bingung kan tentang perbedaan citra non foto dan non foto dan foto, tapi udah tergambar lah ya. Nah, Bapak akan memberikan langsung perbedaannya secara mencolok. Nah, kalau perbedaan citra foto dan non foto, ini kalau foto, ini kalau non foto. Nah, kalau sensornya itu, kalau foto itu menggunakan kamera, kalau non foto itu menggunakan scanning kayak gitu. Kalau detektor atau pengolahan citra, foto itu menggunakan film. Nah, contohnya kamera nih. Kamera kan ada film tuh. Nah, hasilnya itu kalau foto itu menggunakan film. Nah, kalau non foto itu menggunakan pita magnetik. Contohnya itu menggunakan kaset. Contohnya kaset supaya bisa direkam di uh, di suatu komputer contohnya kayak gitu. Itu sederhananya. Pemikiran sederhananya kayak gitu. Kalau foto menggunakan film tadi, kalau non foto contohnya menggunakan kaset atau CD kayak gitu. Kan lebih 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 maju tuh, lebih modern tuh yang non foto. Kemudian ada proses perekaman. Nah, kalau foto itu harus melewati tahap kimiawi supaya dia bisa langsung mendapatkan hasilnya. Nah, kalau non foto itu langsung elektronik atau langsung dapat hasilnya tuh. Ketika dia dijepret kayak gitu langsung kelihatan hasil foto yang dijepret tadi kayak gitu. Itu masuknya elektronik. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya perbedaan citra foto dan foto. Masih banyak nih perbedaannya teman-teman, tetapi uh, ketiganya ini yang biasanya yang akan ditanyakan di soal-soal. Nah, untuk yang perbedaan-perbedaan yang lainnya, teman-teman bisa uh, lihat ya teman-teman melalui referensi teman-teman baik di dalam buku ataupun di internet kayak gitu. Oke teman-teman, karena waktunya udah panjang nih ya, mungkin teman-teman udah bosan juga. Mungkin cukup sekian teman-teman pembelajaran kita hari ini tentang penginderaan jauh. Untuk minggu depan kita akan masuk ke sistem informasi geografis ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa menangkap ilmunya dan bisa teman-teman terapkan mungkin di kehidupan sehari-hari atau mungkin nanti sebagai bekal untuk masa depan teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman. Semangat terus ya.